Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di sini ada sesuatu yang menggemparkan. Nah, ada Habib ya dari Mbak Lawi ya. Itu ini sangat statementnya itu sangat apa ya? Sangat ini nggak masuk akal menurut gue ya. Mereka ini saking pengennya disebut sebagai ini mungkin ya sebagai apa ya keturunan Nabi dan mempunyai darah Nabi ya. Mereka mengklaim bahwasanya mereka ini telah meminum darah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Ini agak agak gimana ya? Dan ini terjadi di Malaysia. Ternyata Habib di Malaysia juga banyak yang halu ya, banyak yang khayalannya itu tingkat tinggi ya. Oke, mungkin kita langsung aja react videonya ya, yang dia itu mengungkapkan bahwasanya mereka telah meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asik. Lanjut cek Icrod. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Telah meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow. Wow. Parah. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarkan hati kita, luaskan hati kita akan cinta akan Nabi Muhammad. Hidup kita dengan Nabi, wafat kita dengan Nabi, dan kita akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad. Takbir! Allah! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mari sama-sama. Ternyata Indonesia sama Malaysia ini nggak ada bedanya ya, sama aja ya. Mungkin satu ini ya, masih satu apa ya, satu kelompok ya mungkin ya. Sama sih. Aduh, takbir. Lanjut. Kita membaca salam kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah dengan kita diam, kita berdiri menyambut pergantian tahun, tetapi kita berdiri atas kita punya rindu akan Nabi Muhammad. Kita rindu Madinah, kita pindah di sandakan ini. Madinah yang rindu akan Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini wow, nggak masuk akal banget ini guys. Minum darah Nabi ya, dan itu apa ya? Meskipun ini ya, kan apa? Akalnya tuh gimana ya? Apa nggak masuk akal ya di gua? Minum darah Nabi. Nabi kan udah wafat tuh lama banget ya. Dari mana mereka nih dapat? Itu satu. Kemudian ternyata ya Habib Indonesia Malaysia nih sama ya. Apa ya? Caranya pun sama juga ya. Mereka juga gua rasa juga dongeng-dongeng yang mereka sebarkan ataupun yang mereka katakan ya sesuatu yang khayalannya tuh tingkat tinggi itu sama aja ternyata. Kayaknya tuh sama aja ya. Dan ini itu meminum darah Nabi. Kayaknya ini banget ya. Aduh, gua bingung sih ya. Justru hal-hal seperti ini itu menurut gua tuh sangat memalukan nama Nabi Muhammad SAW. Ya karena hal yang dilakukan mereka juga itu kan jauh banget dari sifat-sifat Nabi juga ya, dan apa ya, malah lebih mirip dengan musuh-musuh Nabi menurut gua ya, dari cara-cara mereka ini ya. Dan mereka ini kan
banyak banget orang yang menganggap mereka ini suci dan mereka juga merasa sepertinya ya dari yang gue lihat itu seperti membanggakan diri sendiri bahwasanya mereka itu adalah manusia suci dan orang kalau ketemu mereka tuh harus cium tangan bolak-balik sampai sampai mungkin ada juga yang sampai sujud mungkin yang mencium kaki mereka ya dan ini kan bertolak belakang sama sifat Nabi Muhammad dan nggak jelas menurut gue ya. Gue bukan apa ya, Habib. Menurut gue ya seperti video gue sebelumnya ya, Habib yang beneran Habib itu paling cuma 10 ataupun 20% paling banyak ya. Dan sisanya itu untuk skala dunia ya, untuk skala dunia itu palsu ya guys. Nah sedangkan di Arab itu pun juga nggak ada fenomena-fenomena Habib guys ya. Dan menurut gua hal-hal seperti ini ya harus di iniin ya karena juga apa ya fenomena Habib-Habiban ini itu juga gua lihat juga dijadikan kayaknya ya mengarah ke suatu bisnis ya suatu bisnis yang pernah dibahas sama guru gembul ya. Wow. Oke ini ada ini nih apa langsung ditentang nih apa Habib mereka ini sama Ustadz yang ada di Malaysia ya. Mungkin gue langsung aja kita dengerin aja apa kata Ustadz tersebut ya. Ustadz yang ada di Malaysia mengenai Habib-Habib ini itu katanya minum darah Nabi Muhammad. Oke. Nabi merupakan tuntutan, nasihat, kebaikan di dalam Islam. Dan cinta kepada Nabi SAW tidak hanya berpada mendakwa minum darah Nabi. Nah. Macam-macam orang sekarang. Muncullah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada pemikiran yang pelik-pelik ni. Saya tak nafi. Dalam hadis memang ada riwayat seorang sahabat minum darah Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Darah Nabi bekam tu Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Lepas tu Nabi tanya, "Engkau buat apa dengan darah? Kau minum kan?" Dia kata minum. Nabi tak larang. Memang ada. Dan sebahagian ulama mengatakan riwayat itu bertaraf hasan. Tapi tu zaman tu lah. Sebahagian ulama ada yang kata Nabi tak perintahkan tapi dia minum. Nabi tak suruh pun tapi Nabi tak larang lah. Nabi tak marah lah. Tapi ada sebahagian ulama kata dia maghlubul hal. Dia tak boleh kawal perasaan dia, maka dia minum. Memang darah ni khususiat Nabi lah. Maksudnya Nabi tak marah orang minum. Tapi persoalannya betulkah minum tu darah Nabi? 1400 tahun dah ni. Ini bukan cerita baru. Dan kalau betul 1400 tahun yang lalu mereka apa Habib tadi itu mengaku bahwasanya mereka telah meminum darah Rasulullah. By the way, itu gua rasa bukan darah Nabi. Itu ya memang sangat nggak mungkin ya darah Nabi. Dan ini darah siapa tuh kira-kira ya? Ini siapa sih yang punya ide kayak gitu ya? Aduh. betul Nabi tinggalkan darah lepas dia wafat. Pakak berebut lah orang nak minum. Dan pakak berebut lah orang nak minum. Dan bila orang rebut nak minum 1400 tahun, berapa juta orang dah jumpa darah tu, kenapa tak habis-habis? Dan berapa banyak, berapa gila Nabi tinggal darah dia? Dracula. Kau kalau pasal bad label bukan main ni kan. Ada orang panggil, dia kata ini apa? Imam Dracula. Jangan. Cuma kita nak tanya lah orang. Ada juga yang kata jangan fitnah. Dekat komen dekat page saya orang kata janganlah fitnah. Saya tak fitnah, saya tanya. Takkan tanya aku nama fitnah. Kita tanya daripada mana dapat darah tu? Dapat dari mana darah tu? Kalau betul itu darah Nabi dan itu dakwa darah Nabi, jom kita buat DNA test. Tes DNA. Panggil mana-mana orang yang dakwa diri dia Habib, ambil darah Nabi, buat DNA test. Kalau tak sama, sama ada orang yang dakwa darah Nabi tu tipu ataupun Habib tu tipu. Kan dia dakwa keturunan Nabi kan? Mesti DNA sama.
Kita boleh buat. Nah, mungkin ramai juga orang nak buat kan. Doktor-doktor ni pun dia nak tengok juga betul ke darah Nabi. Jadi cinta kepada Nabi ni cintakan sunnah dia. Punyalah orang duk cari kan. Orang duk cari. Ni baka kuda Nabi. Cari serban Nabi. Cari sepatu Nabi. Cari darah Nabi. Cari tapak kaki Nabi. Saya ingat tapak kaki Nabi ni macam-macam bentuk. Saya ingat kaki Nabi ni 2 je. Tapi ada yang bulat-bulat. Ada yang lonjong macam kaki apa? Macam kaki robot. Sedangkan Nabi ni manusia. Tapak kaki kita, kalau kita pijak benda yang lembut kan, tak ada bentuk betul-betul petak macam tu, lurus macam tu kan. Jadi kita perlu yakin, yang confirm sampai kat kita bersih ni Quran Sunnah. Jadi cinta kat Nabi, melaksanakan tuntutan cinta kat Sunnah. Itu guys, ya. Gua apa ya, jujur ya, gua ya. Kalaupun kan gua ada tuh banyak gua lihat juga ya. Ada orang bilang rambut Nabi ya, udah tuh habis itu ada pedang Nabi ya. Di Indonesia kalau nggak salah ya, gua lihat videonya. Kemudian ada apa tuh, sendal Nabi ya, mungkin ya, pokoknya peralatan Nabi ya kayak. Dan gue lihat orang-orang tersebut tuh kayak gimana ya, sampai mencium-ciumnya, sampai nangis mencium-cium apa tuh rambut dari yang katanya tuh rambut Nabi ya. Kemudian jujur ya, kalau gue nggak akan melakukan hal tersebut ya, meskipun itu memang punyanya Nabi, rambut Nabi, sendal Nabi ya. Jujur gue nggak akan melakukan hal tersebut. Daripada gue melakukan hal tersebut ya, mending gue mengikuti anjuran ataupun hal yang sudah dikatakan, yang dinasehati sama Nabi untuk gue, untuk kita semua ya, sebagai umat muslim ya. Mending gue fokus dan taat mengenai ajaran yang beliau sampaikan, daripada gue harus mencium rambut yang belum tentu itu rambut beliau, ataupun sendal yang itu belum tentu sendal beliau, dan berbagai macam peralatan yang diklaim oleh mereka itu bahwasanya punya Nabi Muhammad. Daripada itu gue lebih baik mengikuti saran ataupun wasiat dari Nabi Muhammad ya, daripada gue harus menciumi hal tersebut meskipun itu memang punya Nabi ya. Gue nggak akan, karena Nabi juga nggak akan suka kalau kita memperlakukan barang-barang dia ataupun yang seperti itu ya. Karena Nabi nggak mau dipuja-puja, ya itu aja kuncinya tuh di situ aja sih sebenarnya guys. Nabi itu nggak mau dipuja-puja ataupun nggak mau dianggap Tuhan oleh umatnya ya. Ya, Nabi itu ya yang wajib untuk dipuja-puja, yang wajib dianggap Tuhan ya. Itu cuma Tuhan Sang Maha Esa, bukan dia. Dia hanyalah Rasul ya. Jadi gue menghormati Nabi seperti itu ya, bahwasanya gue hanya menganggap Nabi itu sebagai ya Rasul ya, dan pembawa kabar gembira dan juga peringatannya dari Tuhan yang punya dunia ini. Nah, gue hanya menganggap Nabi itu seperti itu, dan gue nggak mau lebay kayak orang-orang itu tuh ya. Karena apa ya, dasar gue ngomong gini karena ya Nabi sendiri itu nggak mau dipuja-puja ya. Yang penting gue tuh mengikuti anjurannya, mengikuti sarannya ya, melakukan hal-hal yang diwasiatkannya ya. Pokoknya taat aja kepada perintah dan larangan dari Tuhan sama Pencipta. Itu aja sih kuncinya. Dan itu sangat membuat Nabi senang kita melakukan hal tersebut ya. Kita taat ataupun bertakwa terus kepada Tuhan sama Pencipta ya. Itu gue yakin Nabi Muhammad sangat senang kita melakukan dan taat melakukan hal tersebut ya, hal yang dia wasiatkannya, dibanding kita melakukan ya menciumi barang-barang yang katanya punya Nabi dulu dan sampai nangis-nangis kayak gitu ya. Daripada melakukan hal tersebut ya, mending ya kita taat aja terhadap risalah yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu dijamin ya, itu gue jamin Nabi Muhammad akan senang kalau kita itu taat dan melakukan risalah yang sudah disampaikan oleh umat manusia, yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk kita semua ya.
mendingan kita mengikuti aja risalah tersebut daripada melakukan hal tersebut. Karena gue yakin Nabi Muhammad akan tidak suka dengan orang-orang yang terlalu menyanjung beliau, terlalu memuja-muja beliau, terlalu sampai nangis-nangis, sampai menyembah-nyembah kuburannya, sampai sampai gue lihat tuh banyak lebay banget ya. Kalau memang lu cinta sama Nabi ya, taat aja dengan risalah yang sudah disampaikan oleh Nabi ya, taat aja kepada itu. Pasti gue jamin Nabi Muhammad SAW itu akan sangat senang kalau lu melakukan hal yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua ya. Oke, itu menurut gue demikian. Kalau lu ada pendapat lain boleh komentar aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.